Oke, ini pertanyaan agak mundur dikit. Apa itu? Secara pemanfaatan apa artinya kayu maupun tadi ukuran. Jadi ada dua hal yang pengen ditanyakan. Kenapa ambil ukuran 3x3? Apakah memang kesulitan mencari kayu yang lebih panjang atau menghindari sambungan? Gimana, Mas? Filosof banget pertanyaannya. Itu sebenarnya saya mempersiapkan kandang ini kan mencoba memaksimalkan kayu-kayu yang ada di sekitar sini. Ya, kayu-kayu kayu-kayu endemik yang memang banyak tumbuh di sini dan memang bisa dipergunakan. Banyak di sini kayu-kayu manii itu. Di sini banyak dan endemiknya di sini. Itu bagus untuk ini juga untuk untuk buat kandang-kandang seperti ini gitu. Nah, rata-rata kayu mani itu jarang yang punya panjang lurus dengan bentangan yang panjang. Nah, salah satu efisiensi kerja kita adalah seperti itu. Kita rancang kandang dengan rumus 3 meter itu menjadi makanya kandangnya menjadi 3x3. Tadi koloni 3x3 salah satu juga mempertimbangkan itu. Memperhitungkan kemudahan memanfaatkan kayu yang ada di sini. Nah, kalau kita siapkan juga kandangnya seperti itu, lalu kayu dipotong-potong disiapkan sesuai dengan kebutuhan kita, kan nanti jadi dalam hal tukang mengerjakannya itu juga lebih enak, nggak terlalu banyak motong, nggak terlalu banyak nyambung gitu. Tentu saja tukang harus motong, harus nyambung, kalau enggak karena hasil gergajian kayu membentuk raw material pasti belum sehalus membentuk bangunan, jadi tetap ada penyesuaian. Tapi sengaja memang saya bikin 3 meter salah satu untuk memudahkan itu. Jadi lebih maksimal kayu-kayu yang mungkin kayu-kayu cabang, batang-batang dahan-dahan yang bukan batang utama pun kalau mencari yang 3 meter itu masih mungkin. Jadi tidak harus menebang kayu-kayu besar semuanya gitu. Kira-kira kayak gitu. Menarik sekali penjelasannya. Ada satu hal lagi, Mas. Apa itu? Jenis kayu itu menentukan dengan kualitas kandang. Artinya ada kayu yang memang nggak tahan dengan air. Kita di sini memilih beberapa jenis kayu yang memang ya diperhitungkan juga tentunya, karena jenis kayu tertentu kan akan lebih cepat kropos atau memang akan cepat hancur. Nah, itu bagaimana Mas Dayat menentukan jenis kayu? Ya, itu bagus juga tuh pertanyaan tuh jadi karena kita memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia di alam, dalam hal ini di tanah yang sudah ada di sini gitu, kita nggak bisa memilih sekehendak hati kita gitu kan, mau nggak mau kita harus mengikuti ketersediaan alam atau dalam hal ini ketersediaan yang ada di kebun di sini gitu. Nah, memang karena beragam kayu yang ada di sini, ada kayu-kayu yang bagus, kuat, teksturnya bagus, jadi bisa memperindah kandang gitu, tapi dia mempunyai sifat misalnya nggak tahan air. Kayu itu kalau terlalu sering kena air cepat banget lapuk gitu. Tapi dia menjadi tiang bagus, menjadi dinding nggak masalah. Cuma kalau menjadi lantai kurang bagus. Karena apa? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, tentu saja yang kayak gini cari ilmunya ke tukang yang lebih ngerti soal kayu gitu ya. Nih, saya juga yang seperti itu nanya-nanya nih ke sebenarnya local wisdom ini, pengetahuan orang-orang di kampung sini juga banyak yang bisa menjadi referensi gitu. Saya nggak segan-segan nanya ke orang-orang di sini gitu. Maksud saya penduduk asli yang memang di sini udah lama kerja di sini. Mas, kalau kayak gini kalau buat lantai bagus enggak? Oh, jangan Pak, kalau kayu itu kuat sih bagus, cuma dia kalau sering kena air dia mudah banget lapuk gitu. Dia gitu ya sudah gitu. Nah, yang kayak gini ini perlu nih informasinya terus. Jenis kayu apa? Ya mungkin satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda ya, tapi secara umum pasti ada itu informasi umum tentang kayu-kayu yang seperti itu gitu. Ada juga kayu yang bagus, halus, tapi dia ternyata punya serbuk yang gatal, yang ininya nggak tahu getahnya itu bisa bikin gatal. Nah, kayu-kayu yang kayak gini biasanya kalau mau kita pakai harus dikeringkan dulu. Sudah mati sifat ininya, jadi nanti kan lebih aman gitu. Itu perlu juga masuk dalam pertimbangan. Kadang-kadang
ya orang dalam pertimbangan yang kecil-kecil kayak gitu, kok kambing saya kok kayaknya sering banget garuk-garuk gatal-gatal loh. Ternyata ada dari bahan kayu yang memang membawa rasa gatal gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh subscriber GoFarm. Apa itu? Secara kebutuhan tentu Mang Dayat sudah menghitung berapa kubik kayu, berapa kebutuhan material non kayu. Kalau untuk biaya pekerjaan mungkin di masing-masing daerah itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau secara kebutuhan kayu, Mas Dayat boleh di-share berapa kubik kebutuhan kayu untuk kandang ukuran 178 meter persegi. Itu membutuhkan biaya material non kayu itu kurang lebih berapa? Mas Li, ini buat teman-teman juga nih yang ingin bangun kandang, artinya sudah punya gambaran kira-kira kalau bikin kandang sekian meter, oh kebutuhannya sekian kubik untuk kayu, non kayu sekian. Nah, kalau untuk tenaga kerja mungkin di daerah berbeda-beda gitu. Kira-kira berapa Mas? Kandang itu sebenarnya karena utamanya kan kenyamanan buat binatangnya. Nah, faktor kenyamanan binatang ini sebenarnya bisa dicapai dengan bahan-bahan yang lebih murah. Misalnya bambu itu akan lebih murah, dengan resiko dia akan lebih cepat melakukan penggantian. Nah, kalau menggunakan full kayu, kalau di saya ini kebetulan karena tersedia kayu-kayu mani endemik yang cukup berlimpah, jadi nggak terlalu masalah. Tapi sekedar bandingan buat teman-teman ini ya, saya bikin kandang ukuran, kalau luasan secara keseluruhan berarti 3 meter luas, 2 kandang plus lorong berarti menjadi 8,5. Kemudian panjangnya dengan ukuran koloni 3 meter kali 7 menjadi 21. Berarti kalau kita hitung luasan bangunan secara keseluruhan bisa kita sebut 78,5 kali 21 178,5. Nah, bisa disebut kandang ini full kayu. Bangunan ini adalah full kayu. Semuanya menggunakan kayu. Standar ukuran yang dipakai kira-kira untuk tiang rata-rata 12 kali 12. Kemudian untuk tatakan paling bawah, kolomnya, slope-nya yang menjadi tumpuan utama bagi lantai, saya gunakan ukuran 8 kali 12. Nah, kemudian slope silang yang menyilang antara dua slope utama tadi, saya siapkan dengan ukuran 6 kali 12. 6 kali 12. Nah, 6 kali 12 baru di atasnya kita pasangin lantainya. Lantainya ini saya menggunakan kaso ukuran 4 kali 6. Kaso ukuran 4 kali 6 bukan dipasang miring ya, tapi dipasang tengkurap, sehingga ketebalannya menjadi 4 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, itu nanti dipasang secara berjajar gitu. Nanti bisa ditunjukkan di gambar-gambarnya, nanti bisa kita insertkan gambar-gambarnya biar sahabat GoFarm bisa membuat bayangan gitu. Nah, kemudian untuk rangka atas kuda-kuda rata menggunakan balokan 6 kali 12. Kemudian dinding-dinding menggunakan rangka kaso 5 kali 7 yang ditempelin kayu rata-rata itu bukan rata-rata, kayu yang kita pakai itu ketebalan 2 cm. Papan 2 cm. Nah, di atasnya karena kita menggunakan jenis atap panjang asbes, kita tidak terlalu banyak menggunakan usuk, bahkan nggak diperlukan usuk, cukup tatakan utamanya kuda-kuda gitu, dan tidak terlalu banyak reng, karena beda kalau genteng itu rengnya harus rapat, karena asbes nggak perlu reng, cuma langsung saya pasang pakai hordeng aja. Hordeng itu kayu yang memanjang untuk tatakan untuk tatakan atap. Nah, saya pakai ukuran 5 kali 10. Makin ke atas makin kecil karena dia kan menjadi beban bagi kayu yang di bawah. Jadi kayu yang di bawah mulai tiangnya 212, kemudian untuk slope-nya tadi 812. Nanti yang numpang kepada 812 adalah 612.
baru di atasnya yang rank tadi. Nah, makin ke atas itu kira-kira prinsipnya makin kecil. Nah, total ini kemarin saya coba hitung kubikelnya ya. Seluruh kayu-kayu ini aku hitung itu butuh 19, sekian kubik. Jadi 20 kubik lah kira-kira. 20 kubik. Nah, berapa kalau diangkakan? Nah, tentu beda-beda. Ya itulah. Kalau itu untuk bahan kayunya. Kalau bahan material non kayu yang terutama sebenarnya di atap, yang terbesar di atap. Yang kedua mungkin pelur ya, pelur Lorong. untuk ini, untuk lorongnya tadi. Karena yang namanya piara binatang itu nggak akan terhindar tuh dari basah, baik basah. Apalagi di sini udah daerah hujan memang. Di sini tuh berapa ya kalau nggak salah di atas 1.500 deh. Intensitas curah hujannya 40. Curah hujan, curah hujan di sini tuh 1.700 kalau nggak salah ya. 4.000 paling tinggi ya, luar biasa. Jadi ya pasti kebutuhan untuk lorong yang dipelur itu penting, dan kita harus bentuk miring ya, jangan ada genangan kira-kira gitu. Oh iya, ini yang tadi belum diceritakan, untuk apa sih besi kayu-kayu? Umpak itu penting. Kandang kayu itu ya sebaiknya harus menggunakan umpakan. Umpakan ini bisa pondasi tiang yang bawahnya itu cor-coran gitu. Jadi untuk menghindari kayunya nggak cepat rapuh. Kalau kayu langsung ketemu dengan tanah dan kotoran-kotoran ya akan cepat lapuk gitu. Itu yang banyak menggunakan besi-besi. Oke, ini menarik sekali nih untuk teman-teman yang ingin memulai beternak dengan persiapan membuat kandang. Jadi konten ini akan dilanjut terus oleh Mang Dayat, dimulai dengan sambil makan dulu enak nih. Oke, dimulai dari pemasangan tiang sampai selesai, itu nanti akan diceritakan lebih detailnya oleh Mang Dayat. Dan seperti apa hasilnya nanti teman-teman bisa lihat, karena ini membutuhkan waktu sekitar 60 hari maksimal Ya, kira-kira 60 hari untuk lah. proses pembuatan kandangnya. Jadi ikutin terus buat teman-teman yang tertarik dengan rencana pembuatan kandang kami. Dan terima kasih Mang Dayat sudah berbagi informasi, dan tentu ada ilmu yang bisa kita dapat. Dan selanjutnya ikutin terus video-video dari GoFarm. Oke, Satu pesan nih buat teman-teman yang tertarik, kita akan tumbuh bersama. Kami sengaja dari awal terbuka, kami berbagi mulai merancang HPT, mulai merancang bangunan kandang. Nah, kami informasikan secara bersama-sama. Ada dua hal yang bisa kita bagikan nih. Satu, ya kita bisa tumbuh bersama. Teman-teman bisa mengikuti sebuah proses farm yang tumbuh dari awal. Satu, yang kedua, siapa tahu dengan berbagi kayak gini, kalau ada teman-teman yang punya masukan buat kami, pasti kami open. silakan komen di video ini. Silahkan kasih komennya. Oke, terima kasih Mang Dayat. Siap. Sampai terima kasih. jumpa. Yuk, GoFarm. GoFarm.